Vincent sepertinya bergabung dengan tiga bocah itu dan melupakan kelompok kita. Ini nggak bisa dibiarkan. Gua harus menemui Vincent. Gua minta sama lo, tolong balaskan dendam kita. Lo tenang aja. Gua akan balaskan dendam lo semua. Dan gua akan menemui Vincent. Karena selain tiga bocah itu, Vincent juga termasuk penyebab kelompok kita hancur. Maafin Kak Vincent, Siva. Kak Vincent terlambat jemput kamu. Tadi ban mobilnya bocor, jadi kakak tambal dulu. Oh, jadi itu penyebab kakak telat jemput Shiva. Iya, Siva. Maafin kakak ya. Ya udah, tapi lain kali Shiva nggak mau kakak telat jemput Shiva. Semuanya udah pulang, tinggal Shiva sendirian di sini. Kakak janji, lain kali nggak akan telat jemput kamu. Ya udah, ayo kita pulang. Iya, Siva. Vincent. Thomas, lo masih hidup. Thomas, lo masih hidup. Kenapa? Lo kaget gua masih hidup. Lo bisa tahu gua ada di sini. Gua tahu dari Josh. Jadi sebelumnya lo bertemu Josh? Ya, dan sekarang gua mau ngobrol empat mata sama lo. Sorry Tom, gua nggak bisa sekarang. Ada adik gua di sini. Gua harus anterin adik gua pulang. Malam ini, gua tunggu lo di City Hall. Tapi Tom, lo nggak datang, lo mati. Eh, Gua mau lo jelaskan semua yang terjadi dengan kelompok mafia barat selama ini. Thomas masih hidup, dan dia ada di sini. Sebenarnya gue senang Thomas masih hidup. Tapi, gimana kalau dia tahu kalau gue sudah berubah? Thomas pasti murka gue sudah tidak bergabung dengan mafia barat. Orang itu siapa, Kak? Kamu gak perlu tahu, Siva. Apa dia masih ada hubungannya sama kelompok mafia barat? Kamu gak usah pikirkan orang itu. Tapi, Shiva nggak mau kakak terlibat lagi dengan kelompok mafia barat. Kamu tenang aja. Kakak sudah putuskan untuk keluar dari kelompok itu. Kalau gitu, kakak nggak usah temui orang itu. Shiva khawatir orang itu menyakiti Kak Vincent. Kakak harus temui dia malam ini. Tapi Kak, Kamu gak usah khawatir. Kakak pasti baik-baik aja. Gua cukup terkejut waktu Vincent bilang masih ada kelompok mafia barat yang belum kita tangkap. Itu berarti misi kita waktu itu belum kita selesaikan. Tapi kita nggak tahu apakah dia masih hidup atau udah mati. Mendengar yang diceritakan Vincent, sepertinya orang yang bernama Thomas itu sudah mati. Karena dia sendiri melawan banyak musuh. Itu belum tentu. Ada banyak orang kuat di kota ini. Gua nggak yakin kalau Thomas sudah mati. Justru gua yakin dia masih hidup. Lo betul. Vincent bilang Thomas lebih kuat dari dirinya. Padahal kita tahu, Vincent sendiri aja itu udah sangat kuat. Sedangkan dia bilang Thomas lebih kuat dari dirinya. Lo takut? Eh, Semakin kuat musuh gua, itu membuat gua semakin bersemangat. Jadi, dalam diri gua, nggak ada kata takut. Lo kayak baru kenal Miko aja, Chris. Manusia di dunia ini yang Miko takutkan cuma satu, yaitu bapaknya. Kalau memang Thomas masih hidup, gua ingin sekali bertemu dengannya, dan gua akan menangkapnya. Gimana kalau kita cari aja dia? Tapi cari kemana? Kita tanya Vincent. Tapi kan lo denger sendiri, Vincent aja nggak tahu keberadaannya sekarang. Lo bener juga. Kalau memang dia masih hidup, kita nggak perlu mencarinya. Karena dia pasti akan datang sendiri tanpa perlu kita cari. Ya, dia mungkin akan balas dendam. Kalau gitu, kita harus tetap hati-hati. Iya, Ken. Akhirnya gue bisa bertemu lo lagi, Tom. Gue sempat berpikir lo akan mati. Gak usah basa-basi lagi, Vincent. Selama gue menghilang, gue percayakan kelompok mafia barat sama lo. Tapi apa yang udah lo perbuat bikin gue kecewa sama lo. Lo gak bisa pertahankan kelompok mafia barat. Maafin gue, Tom. Gue mati-matian melindungi kalian semua. Tapi lo buat semua perjuangan gue sia-sia.
Tapi semua udah gue lakukan untuk mereka. Gue juga terus melindungi mereka. Anggota mafia barat berada di dalam penjara, sedangkan lo bebas di sini. Apa itu yang lo maksud melindungi mereka? Sorry Thomas, sekarang gue harus jujur sama lo. Gue bukan seperti yang lo kenal dulu. Sekarang gue berubah. Gue nggak mau lagi terlibat dengan mafia barat. Brengsek! Siapa yang sudah mempengaruhi lo berubah seperti ini? Nggak ada pengaruh dari siapapun. Gue berubah ini karena keputusan gue sendiri. Lo pikir gue nggak tahu? Joe sudah menceritakan semuanya. Gue tahu. Gue tahu ada kelompok orang yang sudah membuat lo berubah. Nggak ada. Gue berubah karena keputusan gue sendiri. Nggak ada pengaruh orang lain dengan keputusan gue. Gimana dengan orang yang bernama Miko? Chris, dan juga Ken. Mereka nggak ada hubungannya dengan keputusan gua. Bukankah mereka bertiga yang sudah mengalahkan kalian semua? Dan mereka juga yang menjebloskan anggota mafia barat ke penjara. Lo nggak bisa beralasan lagi, Vincent. Gua tahu mereka justru melepaskan lo, hingga akhirnya lo berutang budi dengan mereka dan memilih bergabung dengan mereka. Lo pengkhianat, Vincent. Maafin gua, Thomas. Sekarang gua mengaku. Semua yang lo katakan itu benar. Gua tahu lo kecewa sama gua. Sekarang lo bebas hajar gua. Tapi sekali lagi sorry. Gua akan tetap dengan keputusan gua. Gak ada gunanya gua mengajar lo sekarang. Gua akan lebih puas kalau gua langsung menghajar 3 bocah yang sudah membuat kelompok mafia barat hancur. Jangan Thomas. Gua mohon sama lo. Lo bisa hajar gua, tapi jangan mereka. Gua sudah mendapat informasi mereka bertiga dari Josh. Gua akan menemuinya secepatnya. Dan gua akan balas dendam. Tapi Thomas, gua mohon. Tolong jangan lakukan itu. Pasti mereka cukup kuat. 3 orang yang sudah mengalahkan kelompok mafia barat. Ini menarik. Gua akan mulai dari yang bernama Miko. Habis pikir sama kamu, Miko. Bapak sudah sekolahkan kamu tinggi. Kamu juga orang yang berprestasi. Tapi kenapa ujung-ujungnya kamu jadi pemburu mafia? Ini namanya passion Miko, Pak. Miko senang bisa bantu polisi menangkap mafia. Kalau semua mafia tertangkap, kan kota ini jadi damai. Passion kok jadi pemburu mafia? Kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Kamu anak bapak satu-satunya. Bapak sudah kehilangan ibumu. Bapak nggak mau kehilangan kamu. Kalau bapak doakan Miko baik-baik aja, Miko pasti baik-baik aja. Serahkan saja semua sama Tuhan. Ya, Bapak pasti doakan kamu, Miko. Semoga kamu terus dilindungi Tuhan dan menangkap semua penjahat di seluruh kota. Iya, Pak. Semoga Tuhan mengabulkan doa Bapak. Tapi ngomong-ngomong, Bapak jadi merasa punya anak superhero kayak di film-film. Bapak bisa aja. Ini pasti rumah bocah yang bernama Miko itu. Gua akan mulai dari rumah ini.